Rapi dulu. Oke. Mau pakai Alkitab pun? Ya boleh Kak. Mau ketawanya yang ketawanya. Oh Batiknya yang ya, baru bisa Set. Oh ya. Sorry Kak, berapa? 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 6. Waduh, bahasa Inggris. Jangan NIV ya, mohon maaf nih. Nanti kita bingung. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 6. Oke, aku minta 18 ayat 1 sampai 6. Ini kan yang cewek semua juga ya udahlah. Aku baca ayat boleh juga sih. Bisa juga? Entar 1 sampai 8 berarti Bisa. Pas. Pas. Oh, ya, Oke, Tuhan. nice. Pas. Oke, yuk aku baca ayat pertama. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang yang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushtan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpan daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara pencegahan maupun kota-kota yang berkubu. Amin. Oke, jadi kita tuh seringkali berpikir kalau jadi pemimpin itu harus sempurna dulu, harus lebih rohani, harus lebih pintar, terus kayak ya lebih suci lah ya, and then atau mungkin lo yang udah lebih berpengalaman ya, that makes sense actually. Tapi kenyataannya Tuhan itu nggak pernah menunggu seseorang menjadi sempurna dulu sebelum memanggilnya. Justru melalui proses memimpin itu membentuk karakter, iman, dan kehidupan kita. So contohnya ya Raja Hizkia yang kita baca tadi, ia dikenal sebagai raja yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi ia juga melalui proses sebelum menjadi pemimpin yang dikasihi Tuhan. Jadi buat dia menjalani 25 tahun dulu sebelum dia dipakai menjadi raja, and then di tengah-tengah itu kan pasti ada proses, pasti ada persiapan. Nggak mungkin contohnya nih ada di Rut mau pensiun, nggak yang tiba-tiba pensiun aja kan, dia harus naikin orang baru lagi dong, harus ada orang yang menggantikan. Nah orang yang menggantikan ini nggak mungkin OB kan yang diangkat langsung. Jadi ini even pun kalau misalnya case-nya seperti itu pasti ada training dulu, pasti ada latihan dulu, dikasih tahu dulu apa sih yang menjadi job desk-nya dia, apa sih yang harus dia kerjakan sebelum direktur yang lama ini pensiun gitu. Jadi dilatih dulu sampai dia rasa udah bisa, baru take over gitu. Dan salah satu contohnya ya si Hizkia ini kan dia nggak yang sempurna, ya pengalamannya juga nggak bakalan lebih banyak daripada raja sebelumnya kan. Jadi dia setelah naik jadi raja baru learning by doing again, so ditambahin pengalamannya di situ. So kita masuk ke poin pertama, kenali kelemahanmu tapi jangan berhenti bertumbuh. Hizkia dibesarkan oleh Raja Ahaz, ayah yang jahat di mata Tuhan, dan menjadi raja di usia muda. Secara manusia dia tuh punya banyak alasan untuk merasa nggak layak, merasa kayak aku nggak mau jadi papaku,
Jadi ya daripada aku mencoba dan aku menjadi raja yang sama, mending aku nggak usah coba. Dia bisa ngomong gitu. Tapi hari ini namanya tercatat karena dia say yes dengan panggilan itu. Seringkali kita tuh ngomong kayak aku belum cukup rohani, belum cukup suci, belum bisa ngomong, mungkin masih sering gagal. Padahal kelemahan bukan penghalang bagi Tuhan. Ingat, Tuhan kita tuh lebih besar daripada setiap masalah kita. Dan justru disitulah Tuhan bekerja membentuk kita. Pernah dengar ada quotes di internet yang dia bilang tuh stars can't shine without darkness. Justru di dalam kegelapan itulah kuasa Tuhan lebih terang lagi, lebih terlihat lagi. Nah, untuk aplikasinya mungkin kita bisa mulai berani ya as simple as memimpin doa pulang, doa makan, gitu. Belajar disiplin mengatur waktu, terus kalau jatuh dalam dosa pilih bangkit dan bertobat, bukan menyerah. Sometimes ada ya yang kayak ya udahlah toh udah jatuh ya udah jalanin aja gitu, nggak jangan gitu ya guys ya. Jadi sesat guys, tolong jangan. Jadi ingat, kita setelah even kalau kamu jatuh dalam dosa pun ingat bangkit lagi, jangan berlarut-larut. Maaf ya, lidahku agak keseliwi. Oke, yang poin kedua, bangun karakter sebelum jabatan. Sebelum Alkitab menceritakan keberhasilan Hizkia, yang pertama dicatat adalah bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. He do what is right in front of God. Dan artinya Tuhan lebih melihat karakter daripada posisi. Kita sekarang itu apa ya? Kalau aku ngomong pribadiku, ya aku di posisi ini belum tentu belum tentu dipakai Tuhan karena hanya posisiku. So Tuhan tuh lebih melihat aku ini sebenarnya siapa. Aku ini mau nggak dipakai sama Tuhan? Aku ini ready nggak kalau misalnya Tuhan tiba-tiba bilang, oke, kamu pindah ya ke kota lain, kamu ngeliat ini, kamu pindah ini. Kalau aku bilang enggak, ya orang lain yang bakalan dipanggil kan. So jabatan itu bisa dikasih dengan cepat, tapi karakter itu harus dibangun tiap hari lewat hal-hal kecil. Dan ada quotes lagi, sorry banyak quotes, tapi aku pernah dengar di US military, US Navy, dia tuh bilang kunci untuk sukses itu cuma satu, kamu bangun pagi beresin kamarmu. That's the first step for success. Jadi hal-hal kecil dulu, setia terhadap perkara kecil, baru kamu bakal dikasih perkara yang besar. Jangan bertengkar di sini ya, di sini. Cuma melihat aja. Karakter kita tuh dibangun waktu kita tepat waktu, bertanggung jawab, bersedia kayak untuk ditegur. Sometimes kan aku personally ya, kalau ditegur tuh kayak tapi aku di satu sisi juga aku tahu teguran itu untuk membangun. Jadi mau nggak mau aku harus mendengar, aku harus menerima. Ya yang kalau yang dia ngomong kayak lu kok gini-gini banget sih, buruk banget, bla ya jangan, itu jangan dimasukin ke hati ya guys ya. Kita ambil apa yang berguna untuk kita. Nggak semuanya harus didengar. Kalau Dalam banget tarik nafasnya. Jadinya bentar ya kan? Aku selesai. Oke, yang terakhir tetap jujur walaupun nggak ada yang melihat, kayak apa ya, accountability lah. Akuntabilitas itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, tapi kalau kamu misalnya nih kerja di kantor, nggak ada bos, atasan lagi entah kemana, kamu sebagai karyawan mau nggak mau tetap kerja menyelesaikan pekerjaanmu, atau kamu mau ya udahlah ini bisa selesai besok kok, main HP dulu, scrolling, main game. Nah itu accountability. So hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil tapi itu berdampak buat kedepannya, karena itu membentuk karakter kita. Apakah kita menjadi orang yang jujur atau orang yang ujung-ujungnya korupsi. Maaf nanti ada tukang bakso.
Oke, leadership dimulai dari kehidupan sehari-hari, bukan saat kita menerima posisi. Nah, bisa dibilang kalau aku ya, personal, aku ngejudge, bukan ngejudge sih, kayak menilai sebuah apa sih promotion itu tuh aku ngeliat dulu backgroundnya seperti apa, dia kerja berapa lama di situ. Nah setelah itu baru aku bisa lihat kalau misalnya dia betul masuk 3 bulan naik bro kan nggak gitu loh. Dan bisa dibilang kalau misalnya dia naik posisi dulu baru dibentuk dari nol itu a bit too late sebenarnya. Jadi makanya aku bilang di awal untuk jadi seorang leader itu kita pasti ada proses dulu, kita pasti diproses dulu, dilatih dulu baru kita bisa memimpin. At least basic kamu dapat dulu, baru nanti untuk menuju ke expertise itu baru ketika kamu duduk di posisi itu gitu. Oke, kita move ke poin ketiga, cari tuntunan Tuhan dan taat. Rahasia keberhasilan Hizkia bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia terus mengandalkan Tuhan. Keeps on holding to God. Bukan cuma mencari kehendak Tuhan, tapi juga berani taat walaupun nggak mudah. Nah, Hizkia itu bahkan menghancurin berhala yang sudah menjadi kebiasaan yang saya udah. Sebenarnya ya bisa dibilang dia menghancurin tempat ibadahnya mereka lah ya. Jadi bayangin aja kita mimpin di negara, terus kita ngancurin kayak tempat-tempat let's say tempat-tempat nightclub, dunia malam itu kan woi apaan sih gitu, pasti kan ada yang protes, ada yang ngamuk-ngamuk. Nah itu nggak populer sebenarnya, nggak yang as a leader kita pasti dicap gimana sih jadi pemimpin. Cuman si Hizkia ini memilih taat kepada Tuhan walaupun dia bakalan dijudge, dia bakalan dibilang lu kok mimpin yang gimana sih gitu. Nah, sebagai pemimpin kita juga perlu belajar berkata ya kepada Tuhan walaupun itu keluar dari zona nyaman. Learn to say yes to God. Karena apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan bilang itu semua untuk kebaikan kita. Planning-planningnya Tuhan, rencana-rencana Tuhan mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak bakalan kayak masa iya sih harus gini, Tuhan kayaknya lebih better kayak gini deh. Cuman we never know, mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun bahkan 10 tahun bahkan kita lihat ke belakang baru oh ternyata ini yang maksudmu Tuhan. It happens to me all the time. So ingat Tuhan selalu kasih jalan yang terbaik buat kita. Oke, aku masuk ke closing. Tuhan nggak nyari orang yang sempurna, Tuhan mencari orang yang mau diajar, mau diproses dan terus mau berjalan bersama dengan dia. Jadi yang poin-poinnya Tuhan tuh nyari orang yang mau diajar, mau diproses dan mau terus berjalan bersamanya. 3 hal ini ya let's say kinda important. Karena kalau let's say kita cuma punya 2 dari 3, kita nggak bakalan jalan sama Tuhan. Let's say kita kalau udah di atas tuh kayak ngelupain Tuhan, nggak jalan bareng Tuhan. Setiap decision yang kita lakuin kayak Yosua, ya kan tadi bahas Yosua nih. Nah, kayak Yosua perang tapi nggak nanya Tuhan dulu. Nah itu kan salah satu hal yang kayak meskipun kedengarannya trivial, kecil ya, tapi outcome-nya berbeda. Outcome-nya bisa 180 degrees, yang dimana harusnya kita bisa menang, kita kalah gitu loh. Lainnya tipis, nggak kelihatan, tapi jomplang hasilnya. Nah, kalau hari ini kita masih merasa banyak kekurangan, jangan jadiin itu alasan untuk menunda panggilan Tuhan, karena Tuhan membentuk kita di dalam proses, bukan setelah kita sempurna. Izin. Nafas. Oke, kita langsung sharing ya Kak Mara ya. Oke, aku di sini sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi aku tanya satu-satu karena kita masih punya banyak waktu. Oke, yang pertama, apa kelemahan yang selama ini membuat kamu merasa belum layak dipakai Tuhan? Aku dulu deh. Kelemahan
dan apa kelemahan yang selama ini membuat kamu merasa pribadi gitu. Apa ya? Apa ya? Aku banyak sih sebenarnya. Bingung banget yang mana dulu. Iya. Aduh. Dalam segi mana dulu nih? Aduh. Tapi aku mau masuk ke ini sih, emotion sih. Ya, aku lebih sering, aku tipe orang yang meledak-ledak sebenarnya. Kayaknya aku cerita ya, kayak cerita kemarin aku habis ngamuk-ngamuk sama temenku. Mungkin ya sebenarnya kecil sih, nggak yang heavy banget kesalahannya, tapi itu buat aku dan MC-ku kelihatan nggak profesional gitu. Jadi sebuah pelajaran aku harus lebih bersabar. Dan apa ya, mungkin itu sih emosian, terus bisa, aku tipe orang yang bisa anggap remeh sebuah masalah sebenarnya. Tiba-tiba muncul nih, besok gimana ya gini. Udahlah gampang. Tapi tipe yang kayak gitu. Mungkin sebenarnya ada plus and minus poinnya ya. Plusnya ya kita lebih ke ya udah nyantai, lebih chill, kalem. Kalau misalnya ada masalah muncul pun, oh ya expect this lah gitu. Cuman kan di satu sisi ketika kita nggak membuat persiapan karena kita menganggap remeh, jadinya kita kadang-kadang bisa panik juga, bisa reverse-nya dari yang positifnya tadi gitu. Jadi bisa panik, bisa kayak, loh kayaknya aku udah persiapin deh, tapi ternyata nggak maksimal gitu. Aku itu sih 2 poin itu. Yang lain mungkin? Kalau aku apalagi ketika bekerja sama orang gitu ya, ketika ada interaksi sama orang, aku itu bukan tipe orang yang menegur. Jadi aku tipe orang yang langsung memperbaiki itu sendiri gitu. Jadi kayak orang lain yang bikin kesalahan segala macam, nggak aku tegur, tapi oh ya udah deh, dia udah lewat, aku yang perbaiki gitu. Jadi kayak mungkin itu bisa dianggap kelebihan, tapi juga menurutku itu kelemahan sih. Karena ya bukan aku yang salah, tapi itu harus diperbaiki dan aku yang jadinya memperbaiki itu gitu. Jadi kayak aku ngambil sesuatu gitulah, even di dalam pekerjaanku maupun di dalam pelayanan juga gitu. Kalau ada ngelihat sesuatu yang miss itu nggak aku tegur gitu. Jadi ya udah tetap aku kerjain aja sendiri gitu. Aku di situ sih kalau aku. Ya orang. Gini ya. Sebenarnya popcorn aja sih bebas, cuman ya kata orang sepertinya mau sih sesuatu. Lebih di emosi juga sih. Siap. Kadang-kadang. Kadang-kadangnya seberapa banyak? Berapa banyak kadarnya? Bisa tanya ke Sandra. Gimana tuh saya? Emosinya. Kadang-kadang katanya. Kadang-kadang ke kadang. Kadang-kadang gini-gini. Tapi sekarang saya sudah jarang-jarang ya emosinya. Ya, karena Sandra sudah mengikuti arahan minyak goreng. Karena tidak ini sih, paling cuma kayak marah Sandra kayak tidak apa ya. Tetap main gitu. Sering cuma begitu. Yang jadi pelampiasan bukan pelampiasan sih. Kan Sandra ya. Sering ini sih marah ke Sandra aja. Tapi Sandra jangan masukin ke hatinya. Kamu nanti aku doain. Gitu aja sih. Terus nanti pas dia, saya masuk ke pantai. Waduh. Terus tidur luar teh. Oke, gitu apa? Aduh. Banyak ya. Kalau aku sih, I think mungkin gara-gara karena my spiritual journey aku lagi sedikit melenceng karena lagi sibuk, dan kalaupun aku kalau mau doa tuh biasanya aku paling apanya itu biasanya di motor gitu. Kalau di kamar tuh ada dia. Enak ya. Kalau di toilet tuh
juga kayak aku bisa have kayak apa ya, aku kayak ngerasa kayak buka Alkitab itu kayak pada di HP gitu loh, tinggal buka aja terus scrolling gitu, itu kayak tiba-tiba hilang motivasi gitu. Terus kayak lagi cari ya, nggak merah ya. Habis itu sama lagi marah soalnya seperti kesadaran seperti setipis tisu Dibagi basah. Oh nggak lagi dibagi seperempat biasa gitu. Tapi lately aku heard some really good advice. Kalau misalnya marah coba gitu tahan dulu gitu kan. Ada benar kayak kalau aku pun sama kayak kalau misalnya dengar teguran itu kayak gitu. Please deh. Ini ya buktinya tanya. Bisa tanya aja. Nggak bisu sih. Saksi yang kalau cerita pasti gitu. Kalau banyak yang harus diceritain gitu. Jadi ya masih berproses sih. Silakan. Apa sih tadi punya pertanyaannya? Spesifik. Kelemahan. What is your weakness. Kelemahan yang membuat jadi kalau Jadi insecure kayak kalau jadi aku layak nggak ya dipakai sama Tuhan. about insecure? Insecure. Aku lebih ke arah personal diriku kalau aku komunikasi mungkin. Kadang aku tuh ngerasa kalau masuk ke lingkungan sosial. Seperti ini maksudnya. Ya, seperti ini. Kayak mungkin aku pembawaan diriku kan aku nggak peduli sama orang. Jadi itu tuh kadang jadi misunderstood orang lain. Dan aku bukan jarang, nggak peduli mau jelasin ke orang tuh, aku nggak peduli kadang-kadang gitu. Punya energi nggak sih? Ya udah deh, biarin dia mikirin apa terserah dia. Terus sebenarnya maksudku bukan kayak gitu. Nah itu tuh kadang bikin aku malas berinteraksi sama orang. Itu sih. Thank you. Jangan tenang aja. Saya masih kalau kepahitan nanti ya. Sesi after chicken. Ada tisu. Oh banyak. Mau berapa ribu? Semua saya sih sama kayak Kak Puspa dulu pas sampai ke kayak sama Puspa gitu, kayak macam itulah kalau Kak Cora, aduh minta maaf ya. Aduh. Kamar dulu tadi. Ini 4 mata dulu. Kayak apa namanya Kak Cora masak gitu kan, lupa mungkin kasih kembali tempat gitu, kasih kembali ke tempatnya, ya sudah saya biasanya Ini komplain ya. dalam hati, aduh kenapa nggak ditaruh dulu? iya gitu ada yang Lepaskan. Ini aku kayak apa? Aku mancing. iya kadang ada gitu, tapi sudah saya Jadi kan doain bahkan aja. buat Tuhan gitu. Oh iya. Wow, Daripada minta Kakora beresin, kamu langsung beresin. langsung hemat deh. Saya jadi sih. Berarti memang benar kepahitannya. Tidak, sebenarnya sudah pindah gitu. Oh gitu maksudnya. Enggak, jangan ya guys. Agak intens sih kayaknya. Waduh. Lanjut ke Kak. Saya ke apa ya, keberanian sih. Kayak saya bukan orang yang berani di Kamera. Kamera. Kita bukan audisi buat Dangdut Academy. saya disuruh umpamanya memimpin gitu kan. Saya kadang saya sudah bersiap dari rumah begini pokoknya semuanya sudah bagus, tapi sudah langsung berhadapan dengan orang tuh blank sudah. Kadang kalau mau bicara dengan coach pun saya sudah hafal semua pembicaraan bahasa Inggris yang ini sudah ini pas di depan langsung apa ya. Jadi itu yang kayak jadi kelemahan saya untuk jadi kayak Tobi bilang
ada malaikat di sini. Kalau aku sebelum jadi pemimpin dan pas masih jadi udah pemimpin, masih udah jadi pemimpin, masih di proses Tuhan juga. Kelemahanku itu adalah terlalu memikirkan pikiran orang gitu. Ini serang gitu kayak gitu ya. Kayak nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Aduh, tadi yang aku omongin nyakitin nggak ya? Aduh. Udah sakit. Yang tadi aku bilang tuh sakit nggak ya? Atau kayak kenapa ya dia kayak nggak mau dengerin kayak gitu? Aku emang kurang ini kak, aku kurang apa sih kayak gitu? Aku tuh kayak gitu-gitu. Jadi kelemahanku terlalu memikirkan kata orang. OVT. Iya, OVT iya. Tapi menurutku yang justru masalah utamanya itu alasan kenapa aku terlalu memedulikan itu. Apakah ada image kayak dijaga? Apakah ada satu persona kayak dijaga? Nah itu kan kita harus selidiki. Rutenya kan itu ada tinggi hati, rendah hati di situ ngomongin kan gitu sih. Oh kan barusan terjadi. Apa kak? Yang si pulang. Nah adalah itu sih kak. Apa jadi mikirin kata orang? Enggak emosinya juga. Enggak. Sebenarnya ini aku masuk dikit ya. Boleh. Sebenarnya ini udah hal yang lumrah banget terjadi. Yes. Apalagi ketika kita mimpin sebuah grup, apalagi ada orang yang kita lead ya. Itu tuh kita pasti berusaha jadi leader yang oke, aku mau timku ini dapat yang terbaik. Oke, it's good. Tapi apakah dengan kita melakukan itu orang-orang ini bertumbuh? Asik. Api. Stop jadi leader yang baik. Sorry, aku Itu ada ininya ya. Oke. tambahannya jadi leader yang mengubah hidup orang. Oh. Leader yang baik itu dalam artiannya kayak Puspa tadi bilang kalau dia salah aku nggak negur, itu salah sebenarnya. Sorry, tapi itu salah. Itu memang salah. Dan kita Dan kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin di mungkin divisinya kita, kantor atau bahkan di gereja sekalipun, kita harus punya hati yang mau menegur. Karena as a friend, aku mau orang itu bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan mirisnya adalah ketika kita nggak negur, artinya kita membiarkan kesalahan itu tidak pernah dibenarkan. Paham nggak? Get the point? Kayak ada motormu rusak nih, kamu tahu motormu rusak, tapi kamu nggak mau benerin, udah biarin aja, lama-lama rusak kan. Karena dia mungkin orang itu bakal ngerasa kayak ya aku ngelakuin ini kok nggak ditegur, ya udah aku jalanin aja. Tapi padahal itu salah. Stop being the kind leader, bahasa Inggrisnya. Itu sih dari aku. Masih ngobrol ya panjang. Lanjutkan. Ya tadi tuh. Atau mau di sesi kakak kita PAW lagi? Oke, aku sebenarnya ada dua pertanyaan lagi, cuman mungkin aku langsung skip ke pertanyaan ketiga aja karena ya nanti aku buka buat sesi sharing umum lah ya. Yang pertanyaan kedua, langkah ketaatan apa yang akan kamu lakukan minggu ini untuk bertumbuh sebagai seorang pemimpin? Kamu practical things-nya kamu mau ngelakuin apa? Gitu. Kita nih mau jawab. Mungkin Sorry. apa ya? Mungkin untuk masalah my spiritual journey ya, aku apa ya, bukannya memaksakan diri juga, cuman kayak at the end of the day tetap cari Tuhan gitu. Nggak, kita kayak apa ya, realize that the only way is God. Terus ya udah kita ke Tuhan gitu. Terus apa lagi ya buat emosi tuh? Pokoknya ya tadi lah yang cara ngatur emosi gitu. Dan apanya ketika ada orang tersebut untuk marah, aku ingat lagi ada benarnya ketika mereka tegur, meskipun mereka ngomongnya Nah, sorry, aku masuk dikit ya. Aku pernah di posisi itu dan aku dulu juga mikir apa ya solusinya. Dan I found it
the hard way, so I don't want you to feel the same thing. Dan sebenarnya cara yang paling gampang untuk menghentikan atau mereduce rasa sakit hatimu itu ya dengan cara waktu kamu ditegur, setelah kamu ditegur, kamu kalau ngerasa kayak sakit hati ini, kamu ngomong sama orangnya. Kayak aku sama seniorku, kok tadi pas kamu tegur, sebenarnya aku tahu itu benar, tapi itu agak nyakitin loh. Udah. So, tapi kita nggak bisa expect orang itu untuk berubah, karena tiap orang punya their own free will, kita nggak bisa maksain. Jadi even kalau misalnya dia nggak mau berubah, dia tetap mau seperti dia yang mau menjadi dia yang seperti saat itu, ya udah, sebuah seni untuk bodo amat. Jangan terlalu dimasukin hati, keep it simple. Aku deh. Artinya kalau aku jadi leader yang kasih instruction itu clear, karena aku ngerasain gimana feel-nya tuh digantung, bayangin aku di stage sama MC ku berdua gitu. Terus ini gimana? Bingung. Nah, aku mau belajar jadi leader yang aku ngasih instruction itu benar-benar loud and clear dan hanya satu suara aja. Itu sih. Wow. Yang lain nggak orang menghela nafas dulu. Aman nggak kak? Oke. Ada lagi? Aku deh. Kalau aku karena menegur orangnya langsung itu mungkin it's a hard way for me untuk langsung benar-benar menegur. Jadi mungkin aku akan menegur dia setelah aku melakukan kebaikan atas hal itu. I mean, aku sudah melakukan itu, tapi mungkin nggak semua case aku lakukan gitu ya. Apalagi untuk hal-hal yang memang orang ini harus belajar nih, kenapa dia mengulangi itu, kenapa dia melakukan itu, orang ini harus belajar. Tapi so far yang aku lakukan itu adalah, ini udah selesai, baru di ending aku briefingkan, kamu tadi melakukan kesalahan ini loh, nanti perbaiki ya ke depan itu kayak gini, kayak gitu. Jadi aku emang nggak bisa ya, itu bener gitu, itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Kalau baik nggak bisa gitu, jadi ya. Ini maksudku jangan jadi pemimpin yang jangan jadi pemimpin yang baik. It means kind, bukan yang a good leader, but a kind leader. Jadi ada line di situ yang disamakan. Kain dalam tanda kurung. Apa ya? Kalau dari aku mungkin belajar juga semakin mengasah. Aku setuju sih sama yang Kak Tobi tadi, untuk jadi pemimpin yang kasih instruction yang jelas gitu. Karena dengan instruction yang jelas, orang-orang yang di bawah kita juga ngerti ini mau kemana gitu kan. Dan ini juga jadi pemimpin yang dengan sengaja apapun kayak gitu, paham gak ya guys? Kira-kira kalau lu mau nunggu momen yang gak akan dapet momennya. You create the moment. Justru nanti pas kita udah misalnya kayak case-nya Kak Puspa gitu kan, nanti kita menunda-nunda untuk menegur orang itu, nggak akan ada momen ya, nggak akan ketemu momennya sampai dia buat kesalahan yang baru lagi kayak gitu. Jadi tegur aja dulu, pas nanti sudah ada tegur, udah punya rasa aman satu sama lain, dia ngerti maksud kita, dia juga merasa tersakiti, aman gitu, win-win solution gitu. Kamu nggak perlu menekan kapan lah, nanti dia buat gini lagi. Jadi buatlah momentumnya sendiri daripada menunggu kayak gitu. Terus sama itu aja kayak. Memang ya kalau untuk pertanyaan itu ya. Thank you. And one thing I learned from that phase, ada momen dimana aku menunggu untuk menegur, dan ketika aku menunggu itu aku
kayak expect dia untuk salah gitu loh. Jadi waktu dia salah, it's not good guys, it's not good. Apalagi kita kayak berpikir bahwa oke, dia mungkin bakalan ngelakuin kesalahan lagi dan kita tuh jadi gak damai dalam keseharian itu, gak bakalan feel safe ketika contoh aku sebagai leader nih ya ke divisiku lah ya, aku delegasiin nanti lu gini ya, bantuin ini. Aku nggak, kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan aku nggak negur, aku nggak bisa ngasih instruction yang sama, nggak bisa ngasih tanggung jawab yang sama. Aku tidak gitu. Jadi daripada kita menunggu terus nanti gitu. Jadi ya mending aku negur dulu. Tapi after that aku say sorry ya kalau aku negurnya lumayan keras. Udah selesai. Aku PTSD ya nih. Nah kan? PTSD. Siapa yang ngomong? Aku. Mau kita. Yes. Thank you. Udah lagi. Saran buat Puspa, kalau macam apa ada yang buat kesalahan terus kamu perbaiki kan, perbaikinya sambil Gak sampai mati banget. Buat niat. Oke. Apa gitu lah, digituin. kalau nggak tidak perlu begitu sih. Sandra ini kenapa begitu? Atur poin ya. Mungkin karena Sandra kan anak kecil, begitu bisa ya jadi. Nanti saya perlu belajar marah-marah dari 3 orang ini. Tapi Sandra maaf mungkin gue ada sakit hati. Waduh. Nanti dulu ini ya. Kita doa perpasan kayak ini ya. Tidak, Sandra ini ceritanya nih, Sandra ini kan kemarin bilang dia kok pergi tinggal di homestay sudah sama adik yang main kan, tapi dia tidak mau ya, sudahlah bagaimana, baru di rumah bisa Sandra Terus Gaun itu tuh apa ya, kayak pas gitu, sama misalkan kalau balik ke Singaraja terus balik pas habis. Kayak sudah tahu saat sudah datang jadi waktunya untuk diganti. baju foto Sandra laundry deh. Jadi Sandra walaupun usir dia tidak mau, tapi ada bergunanya buat saya. Ternyata Sandra punya kegelisahan dalam hati. Memang sih kalau Sandra tinggal sendiri di kos, sebelum saya datang rapi baru. Setelah kembali kok barang-barang kayak berantakan. Setelah saya pergi barang-barangnya kembali ke tempatnya. Kak Cora boleh bertukaran pikiran sama Kak Catherine. Kalau sama Kalisa juga. Masuk ke dalam kamar, kunci motor tadi taruh di situ. Sekarang mau keluar saya kunci. Ada di belakang. Kembali ke tempatnya. Itu orang-orang melankolis rakyat. Thank you. Cuma masalahnya terlalu banyak pikirin kata orang nih. Waduh. Ini dua kubu ini. Ada belajar bodo amat. Hidup sudah susah. Kamu nggak susah dengan pikir kata orang. Bentar lagi. Ada lagi. Yes. Ada tambahan teman-teman. Yang tarik nafas itu tadi. Apa itu? Yang itu dimaki-maki. Yang tegur tapi di apa? Dibodoh-bodohin. Nah, Digoblok-goblokin. itu kalau orang bikin kita sih tidak apa-apa sih. Jangan kita yang kata-katain orang. Iya. Kita yang jadi pelaku. Waduh.
bahasanya bahaya. Terus ada, kalau saya ditegur juga saya biasa keingat ayat itu, Amsal 12 ayat 1. Dia bilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Itu dia. Jadi, Kita bisa pulang ya. Sepertinya tonight is not our night. Terlalu panas. jadi dia bilang kan kata terakhir, tetapi siapa membenci teguran adalah Dungu. dungu. Kalau tidak mau jadi orang dungu berarti harus terima teguran. Ya udah ketusuk, dicabut, terus di presin jok tipis gitu. Ini lebih daripada ditampar kan. Terus kan saya mau bilang kalau saya sekarang visionya sudah semakin baik. Nice. Jadi nanti tanggal 20 Agustus saya mau tes. Nah, lompat kan setelah operasi nanti ada tesnya untuk kalau sudah lolos boleh kembali latihan di lapangan. Oh, jadwal. Meniskus, Meniskus. robekan bantalan sendi lutut. Banyak ceritanya. Begitu. Terus ya berapa hari dalam 1 minggu ini sangat ini bebannya dinaikkan terlalu cepat ya, dari 35 kaki kiri kan leg press 35. Ini visio nih. Iya, visionya naikin langsung 45. Oh, Wah, itu langsung lutut bengkak. Senin minggu lalu pergi sedot ini siapa cairan lututnya. Enam suntikan. waduh. Setengah mangkuk bakso tuh keluar. Aku lagi ngide bakso kan. Bayangkan. Jadi tuh waktu itu ada saya pikir baru tahu mereka bilang kayaknya berangkat tanggal 25 Agustus kan kalau mau main itu Asia Cup kan. Saya jadi pikir ini bisa berangkat kan ya. Sudah lah ikut saja. Pas disedot langsung itu pertamanya tidak bisa lipat lutut kayak begini sudah sakit, padahal sebelum bengkak itu free lipatnya, bisa sampai jongkok begini tanpa pegang bisa. Tapi pas kemarin yang itu bengkak tidak bisa, sampai terkandas di sini jadinya pergi ke dokter sedot, abis itu langsung enak kayak apa ya, pelong langsung ini cairan semua tidak ada langsung. Jadi dari itu udah mulai enak sampai sekarang udah makin bagus. Kalau berlutut kaki kirinya di belakang tidak bisa turun. Tapi setelah disedot sudah bisa turun, sudah semakin baik lah. Terus di sana tuh kan banyak orang kita ruangannya kecil aja sih, tidak kecil sih, kayaknya saya pagar sampai di sana lah. Terus di situ, jadi saya punya janjian sama fisioterapinya 1 minggu 1 hari, saya pegang remote TV, itu kita worship siang itu dari pagi sampai siang, walaupun saya sendiri yang Kristen itu pasien lain kan datang, ya sudah saya pegang remote, makanya datang pagi. Jadi di sana visionya buka jam 9, saya jam 8. Karena itu 4 jam di sana saya itu gerakannya semua. Jadi datang jam 8 pulang jam 2, jam 1 jam 2. Ya sudah kayak itu visio sambil itu ada satu yang pengen saya kan namanya kayak datang dia bilang wah kristenisasi kayak sesuai amanat agung dari Tuhan Yesus. Semua bangsa berarti sama mereka dalam nama Bapa. Yang pertama pas saya bikin itu kan bikin lagu itu ada suara dari dalam hati bilang jangan sampai yang muslim mereka kecil karena memang ada yang datang pakai hijab, ada yang agama lain lah di sana lah. Jadi saya kayak putar lagu pertamanya bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris. Ya, itu minggu-minggu sebelumnya. Ini sudah jalan 3 minggu nih. Ini minggu depan minggu keempat. Jadi sudah saya ini terus minggu kedua sama putar terus bilang kan nanti minggu depan bahasa Indonesia. Jadi pas datang pagi langsung dia kasih remote. Wah, lagu sudah ya. Lagu bahasa Indonesia. Terus itu dalam hati saya bilang jangan sampai yang lain mungkin mereka tidak biasanya kan muslim ya.
dan mereka tidak kayaknya komplain begitu. Terus ada suara yang dalam hati saya bilang begini, kamu ngapain malu, Tuhan Yesus mati depan umum buat kamu loh, masa malu ngapain Tuhan Yesus depan orang ini, ngapain juga gak biar aja. So tinggi-tingginya. Jadi yang pakai bahasa Indonesia, sampai saya pikir saya sendiri. Padahal satu dari Medan ACL-nya putus juga beroperasi begini. Saya pikir saya sendiri. ACL itu yang di belakang sini. Yang di sini yang dia bikin kita bisa muter. Ada 2 urat di sini kan di dalam tempurnya. Jadi yang tahan ke belakang, yang untuk tahan ke depan. Jadi dia penyeimbang gitu. Dia baru itu. Saya pikir saya sendiri lah di sana. Padahal dia kakinya diurusin mungkin kan teguk begini habis operasi ditekan begini dia bicara Yesus. Gimana Bapak sio. Tapi oh Tuhan, jika saya tidak sendiri lah. Atau mau datang lagi pas ku masuk ke gerbangnya, Oma naik sepeda, ku masuk ke gerbangnya. Tidak terang dia bilang, dia masuk. Lucu banget. Jadi itu sih pelajaran yang saya pikir apa? Ngapain kita malu begitu dengan mimpi itu kan? Segala bangsa murid itu siapa tahu dia dengar lagu rohani pulang hati Roh Kudus tertentu. Jadi lagu apa yang saya dengar ya? Cari dia nih. Ketemu gitu. Begitulah ya itu perjalanan minggu ini. Jadi jangan malu, Tuhan malu, Tuhan mati buat kita dia tidak malu. Ngapain kita malu? Nice. Makan. Tapi masih masih yang sama bakso. Ada lagi yang mau sharing? Ada yang mau di-sharing nggak? Kaisar ya. Kayaknya ada. Banyak. Itu loh. Apa ya? Kalau gitu, aku close dulu martabaknya di situ. Nanti kita makan di sana aja. Yuk, mari kita terus berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak, terima kasih atas hadiratmu, terima kasih atas penyertaanmu ya Bapak. CG 9 berjalan dengan baik, dan biarlah kita memuliakan namamu juga ya Bapak ketika kita keluar dari tempat ini, dan biarlah kita juga menjadi garam dan terang untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya Bapak. Mau berdoa ya Bapak, biarlah Engkau yang beri pertumbuhan di setiap benih-benih firman yang telah tertanam ini ya Bapak. Engkau yang take over, Engkau yang ambil kendali ya Bapak, Engkau yang pegang kehidupan kita ya Bapak, masing-masing satu persatu dari kita, dan biarlah kita keluar dari tempat ini menjadi semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapak sekali lagi menyerahkan setiap kita ke dalam tangan-Mu ya Bapak, biarlah Engkau yang berperkara di tengah-tengah kehidupan kita. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku doain lah. Ya, dua lagi. Udah, 1, 2, 3. Ya. Sorry ya. Bapak juga berdoa ya Bapak untuk setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, Engkau yang kembalikan berkali-kali lipat, dan dalam makanan ini juga dapat menjadi energi ya Bapak untuk kita beraktivitas. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kita di setiap musim kehidupan kita ya Bapak. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat makan.